Halo guys, balik lagi sama aku Nisrin dan Kayla. Kita lanjut ke bagian fundamental C++ yang OOP part ke-12. Nah, di sini ada Object Oriented Programming. Di sini aku bakal langsung jelasin materinya dan seperti biasa langsung menerapkan di VS Code. Nah, mungkin video ini agak sedikit pendek karena uh, cuman hanya satu atau dua yang diprogram saja. Nah, kan kita sebelumnya udah menjelaskan ya C++ apa, cuman di sini aku bakal ngejelasin ulang. Nah, C++ adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Segala sesuatu dalam C++ dikaitkan dengan kelas dan objek beserta atribut dan metodenya. Misalnya dalam kehidupan nyata, mobil adalah sebuah objek. Mobil memiliki atribut seperti berat, warna, serta metode seperti berkendara dan rem. Nah, atributnya dan metode pada dasarnya adalah variabel dan function yang merupakan bagian dari kelas. Keduanya sering disebut sebagai class member. Nah, OOP, analogi sederhana. Pemrograman berorientasi objek OOP adalah cara menulis program dengan membagi masalah menjadi objek-objek. Objek-objek ini punya data disebut atribut dan perilaku disebut fungsi atau metode. Analogi, membuat cetakan kue dan kuenya seperti kelas, cetakan kue, terus objeknya itu kayak kue yang dihasilkan dari cetakan itu. Nah, semua kue dari satu cetakan itu punya bentuk yang sama, tetapi isi atau toppingnya atribut itu bisa berbeda. Object Oriented Programming (OOP) ini adalah cara menulis program dengan membagi kode menjadi objek. Objek ini punya data atau variabel dan perilaku atau fungsi. Tujuan OOP adalah membuat kode lebih rapi, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali atau di reusability. Nah, contohnya dalam dunia nyata, misal ada kelas bernama mobil nih, seperti blueprint atau pola, dan kelas itu kita bisa ngebuat banyak objek seperti mobil asap, mobil budi, mobil ilham. Nah, membuat kelas itu untuk membuat kelas digunakan kata kunci kelas. Misal kelas my class, the class-nya itu public itu adalah akses specifier dan integer main number atribut. Integer string itu buat kata, string. Kata kunci kelas digunakan untuk membuat kelas yang disebut my class. Kata kunci public adalah penentu akses. Akses itu yang menentukan bahwa anggota attributes and methods kelas dapat diakses dari luar kelas. Di dalam kelas terdapat variabel integer main num and variabel string main string. Ketika variabel dideklarasikan di dalam kelas, variabel tersebut disebut atribut. Akhiri definisi kelas dengan titik koma. Nah, membuat objek dalam C++, sebuah objek dibuat dari sebuah kelas. Kita telah membuat kelas bernama myClass, jadi sekarang kita dapat menggunakannya untuk membuat objek. Untuk membuat objek myClass, tentukan nama kelas diikuti dengan nama objek. Untuk mengakses atribut kelas mynum dan myString, gunakan sintaks titik pada objek. Ini adalah contoh dari cara membuat objek ya teman-teman. Nah, selanjutnya beberapa objek. Nah, kita dapat membuat beberapa objek dari satu kelas. Nah, seperti ini ya teman-teman contoh dari sintaksnya. Nah, di sini ada kelas car, public, string brandnya apa, modelnya apa, terus integer year-nya apa, jadi tahun berapa. Nah, terus int integer mainnya dimasukin teman-teman untuk menjadi apa yang namanya print in-nya. Kalau di Python-nya ntar create an object of car. Jadi ada yang BMW X5 terus tahunnya itu 1999 sekian atau 18 berapa sekian seperti itu teman-teman. Nah, terus kita dapat membuat another object of car. Jadi ada Ford, Mustang, terus apa namanya tahunnya juga. Nah, terus habis itu nanti dia bakal ngeprint yang ada di atas tadi, terus return ulang. Nah, class method. Metode adalah fungsi yang dimiliki kelas.
Ada dua cara untuk mendefinisikan fungsi yang termaksud dalam suatu kelas. Yang pertama ada definisi kelas dalam uh, the inside class definition, sama definisi kelas luar outside class definition. Nah, define a method inside the class. Dalam contoh berikut kita mendefinisikan suatu fungsi di dalam kelas, dan kita menamainya my method. Kita mengakses metode seperti kita mengakses atribut dengan membuat objek kelas dan menggunakan sintaks titik. Nah, di sini ada sintaksnya teman-teman, seperti biasa. Di sini ada class, my class, the class. Jadi my method ini adalah mendefinisikan si my methodnya teman-teman. Sorry. Oh, jadi my methodnya ini mendefinisikan si kelasnya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke define a method outside the class. Terkadang lebih baik mendeklarasikan metode di kelas dan mendefinisikannya kemudian, terutama dalam program besar. Hal ini dilakukan dengan menggunakan nama kelas, diikuti operator resolusi cakupan, diikuti dengan nama fungsi. Nah, perbedaan dari outside dan inside, si void-nya setelah void main method ya teman-teman. Kalau yang di sini kan main method dulu tapi tidak ada tambahan void my class-nya, terus titik 2 my method. Perbedaannya itu. Nah, fungsinya ada di sini, terus method fungsi definition-nya outside-nya ada di sini. Kalau di sini kan dia definisinya ada di inside di atas. Nah, selanjutnya itu parameter. Parameter kita juga bisa meneruskannya nilai ke dalam ke metode seperti fungsi biasa. Nah, nah konstruktor adalah metode khusus yang secara otomatis dipanggil saat objek suatu kelas dibuat. Untuk membuat konstruktor, gunakan nama yang sama dengan kelas, diikuti tanda kurung. Nah, ini ya teman-teman tanda kurungnya. Baik, ini konstruktornya teman-teman. Terus coutnya adalah hello world. Terus di sini ada yang integer main-nya untuk membuat objek my class-nya teman-teman. Nah, terus di sini ada aturan konstruktor. Memiliki nama yang sama dengan kelas, tidak memiliki tipe pengembalian bahkan void, biasanya diumumkan ke publik, secara otomatis dipanggil saat suatu objek dibuat. Terus selanjutnya ada inheritance. Nah, pewarisan memungkinkan suatu kelas untuk menggunakan kembali atribut dan metode dari kelas lain. Ini membantu dalam menulis kode yang lebih bersih dan efisien dengan menghindari duplikat jenis konsep pewarisan. Setelah itu di derived class, child, the class that inherits from another class, kelas yang mewarisi dari kelas lain. Base class, parent, the class being inherited from. Kelas yang diwarisi dari diwarisi dari suatu kelas harus menggunakan simbol titik 2. Jadi contoh baris kode di samping, for kelas anak mewarisi atribut dari metode dan metode dari recycle kelas induk. Nah, terima kasih. Mungkin di sini aku langsung bakal masuk ke bagian praktiknya ya teman-teman di VS Code. Nah, di sini aku langsung masuk ke bagian VS Code-nya ya teman-teman. Di sini ada integrate. Tulisannya typo. Nah, sorry. Kita masuk ke PPT terlebih dahulu. Bentar. Mana ya? Bentar ya. Terus parameter construction. Nah, segini inheritance.
Nah, dia tuh sebenarnya cukup sederhana ya teman-teman. Ada vektor, dia kelas animal dia tuh kayak string. Jadi make a sound dia bakal mengucapkan make a sound. Stringnya apa? Stringnya berarti n. N or n-nya berarti ini, stringnya. Terus habis itu dog, animal, hewannya anjing. Terus habis itu dia bakal mengatakan say wolf. Terus dog-nya itu Woody. Nah, coba kita akan menjalankan. Jadi, dia bakal mengeluarkan Woody make a sound. Oh, Woody say wolf. Dia make a sound. Woody say, oh, sorry. Jadi nanti ada Woody make a sound. Make a sound. Jadi name ini dari si dog ini, namanya kan Woody kan, dog. D-nya itu kan Woody. Terus Woody make a sound. Woody says, say wolf. Gitu. Name-nya itu kan dari Woody. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada sorry, objek. Nah, di sini yang aku jelasin tadi kayak kalian mau kalau beli mobil kan ada kayak apa ya namanya merek terus tahun segala macam. Kalau ini tuh kayak kalau aku masukin cuma nama sama umur aja seperti itu. Berarti kayak ntar dia bakal ngeluarin introduce si odds-nya itu bakal hello my name is Kayla and I am age-nya berapa 20 kan teman-teman. Dan 20 age-nya A terus name-nya sama dengan N seperti itu years old seperti itu teman-teman. Terus akses and print on the public data member-nya itu bakal name-nya sama dengan age-nya sama dengan berarti keluarnya bakal namanya Lala terus umurnya 20 tahun. Bentar, teman-teman. Nah, seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye.